Baik, saya akan memberikan contoh tentang cara menghitung itu ya, cara menghitung itu. Kita lihat di sini, jadi saya ambil contoh, misal ada satu material ya, ada satu material. Contoh di sini saya gambarkan. Jadi material misalnya adalah material X ya, yang ada di gudang. Ini adalah stok card, ya, kartu stok, stok card, ya, stok card atau kartu stok. Di mana kartu stok ini fungsinya adalah untuk mencatat barang yang masuk dan yang keluar. Nah, di dalam stok card ya, misalnya ini adalah material X ya, material X. Nah, kita catat misal ya, misal pergerakan barang dalam satu bulan ya. Jadi pada tanggal 1 misalnya ya, 1 Januari 2020. Ya, ada di sini kita tulis ya. Kita tulis masuk ya, masuk. Dan di sini masuk, masuk, kemudian di sini keluar ya. Saya buat contoh yang sederhana. Kemudian ini adalah saldo ya, saldo atau balance. Nah, misal di tanggal 1 Januari kita punya saldo 1000 unit. Di dalam kita menghitung itu sebenarnya memang biasanya itu dihitung dalam satuan rupiah atau dolar ya dari nilai barang. Nah, di awal ini saya sampaikan dulu basic ya. Jadi basic bagaimana cara menghitung itu. Nah, baru kemudian nanti pada saat kita memasukkan akuntansi untuk persediaan, nah baru kemudian nanti akan kita masukkan berapa itu kalau harga barang ya, harga barang yang masuk itu nanti mengikuti salah satu method atau salah satu teknik. Jadi nanti ada namanya FIFO ya, first in first out, ada LIFO, last in first out, atau ada average atau ada harga standar. Tapi itu nanti kita bahas di belakang ya. Jadi sementara anggap saja bahwa semua barang yang dibeli, yang masuk kan artinya kan dibeli ya, itu harganya sama. Jadi misalnya beli tanggal 1, harganya 1000, beli tanggal 5, harganya 1000. Anggap saja seperti itu ya, asumsi awal seperti itu. Sehingga di dalam menghitung itu yang akan saya contohkan, ini asumsinya adalah harga barang itu sama atau harga barang itu tetap. Nah, saya lanjut ya. Jadi tanggal 1 kita punya saldo 1000, katakan misalnya tanggal 3 Januari ya, tahun 20 ya, ada masuk katakan misalnya 2000. Nah, sehingga kita ditulis ya, ini yang menulis adalah staf gudang ya, yang tentu yang gudang adalah yang receiving ya. Jadi menulis masuk 2000, saldonya 1000 sehingga sisanya menjadi 3000. Kemudian lanjut ya, lanjut. Misalnya tanggal 6 ya, 6 Januari. 6 Januari ada diambil. Diambil 2500 ya. Ada order picking diambil 2500 sehingga sisanya adalah 500 ya. Sisanya di sini menjadi 500. Nah, 500. Kemudian katakan tanggal 9 ada masuk lagi, masuk sebanyak 1000. Ya, masuk sebanyak 1000 sehingga di sini punya 1500. Kemudian misalnya ada tanggal 15. Ada tanggal 15. 15 ya. Misalnya ada masuk lagi 500, misal ya. Masuk 500. Sehingga kita saldonya menjadi 2000. Tanggal 17 misalnya diambil ya. Jadi tanggal 17 katakan diambil sebanyak 1500. Nah, diambil sebanyak 1500. Sehingga kita saldonya adalah 500. Sampai tanggal 31 Januari tidak ada transaksi. Ya, sehingga ini kita tutup ya, kita selesai. Jadi sampai tanggal katakan 31 Januari itu enggak ada transaksi apa-apa. Ya, sehingga tidak ada masuk, tidak ada keluar, saldonya adalah 500. Nah, sehingga kemudian kita hitung ya. Jadi selama 1 bulan masuk kita lihat 2000, 3000, 3500. Keluar kita lihat 2000, 3000, 4000. 4000.
Kemudian saldo 500. Ya, sehingga kalau kita lihat keseimbangannya saldo awal 1.000 ya, ini saldo awal 1.000, kemudian masuk 3.500, berarti kan yang total masuknya kan berarti kan 4.500 ya, keluar 4.000, sisanya 500. Nah, kita akan menghitung itu ya, kita akan menghitung itu berapa besarnya itu atau berapa besarnya TOR ya, turnover ratio atau inventory turnover itu sama dengan jumlah yang keluar yaitu 4.000. Saya tulis di sini ya, yaitu 4.000. Oh sorry ya, 4.000 ya. 4.000 adalah jumlah yang keluar dibagi dengan saldo rata-rata. Saldo rata-rata itu ada dihitung ya, dihitung. Jadi ada beberapa cara sebenarnya menghitung saldo rata-rata. Ada yang menghitung awal ditambah akhir dibagi 2. Yang kedua itu seluruh saldo yang ada di sini itu dihitung ya. Jadi seluruh saldo yang ada di sini dijumlah ya, di sini dijumlah kemudian dihitung ya, dijumlah terus dibagi sehingga rata-rata. Atau ada juga yang memakai saldo akhir. Nah, sehingga di dalam kita menghitung ya, di dalam kita menghitung ini saya pakai asumsi bahwa saldo rata-rata adalah saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2. Sehingga saldo rata-rata, saya tulis di sini ya, jadi saldo rata-ratanya, saldo rata-rata akan sama dengan saldo awal yaitu 1.000 ditambah saldo akhir 500 ya, ini adalah saldo akhir dibagi 2. Berarti 750 itu saldo rata-rata. Nah, sehingga kita masukkan di sini itu sama dengan 4.000 dibagi 750. Ya, jadi 4.000 dibagi 750. Sehingga 5,3 ya, 5,33. Nah, apa arti 5,33? Artinya bahwa itunya sebesar 5,33 kali ya, 5,33 kali dalam 1 bulan. Nah, itu membacanya karena kita kan membacanya kan dalam 1 bulan. Nah, artinya apa itu 5,33 kali dalam 1 bulan, artinya bahwa barang itu ditransaksikan sebanyak 5,3 kali dalam 1 bulan. Nah, atau kalau karena ini pecah ya, misal tuh ya, misal itonya itu 2. Kalau itonya 2, artinya apa? Artinya barang itu ditransaksikan 2 kali dalam 1 bulan. Sehingga secara rata-rata misal ya tanggal 1 Januari masuk, tanggal 15 keluar. Tanggal 15 masuk, nanti tanggal 30 keluar. Nah, itu arti daripada itu. Jadi banyaknya transaksi yang dilakukan karena ini dalam stokat kita buat dalam 1 bulan, maka kita ini 1 bulan. Sehingga lama tinggal ya atau length of stay ya, lama tinggal akan sama dengan karena ini 1 bulan ya, 30 hari dibagi 5,33 hari nanti satuannya. Jadi 30 dibagi dengan 5,3. Sehingga ketemu 5,6 hari. 5,6 hari. Artinya apa? Artinya barang itu secara rata-rata akan tinggal di gudang selama 5,6 hari. Nah, biasanya itu dihitung dalam satuan tahun ya, jadi tidak dalam satuan bulan, tapi dalam satuan tahun. Sehingga itu biasanya karena dalam satuan tahun, misalnya itu 2 ya, itunya 2 kali dalam setahun, maka kita membacanya bahwa barang itu rata-rata tinggalnya adalah 6 bulan. Karena 12 dibagi 2 sehingga 6 bulan. Ya, 6 bulan itu artinya berarti secara rata-rata kalau masuk Januari, maka nanti bulan Juni ya baru keluar ya, Juli masuk, Desember baru keluar. Nah, sehingga berdasarkan pada itu ini, maka apa? Maka dibuatlah KPI ya, Key Performance Indicator. Di mana memang KPI ini mendasarkan pada nilai itu. Nilai itu. Jadi
Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Ini adalah contoh itu ya yang digunakan untuk menghitung spare part ya, spare part yang dipakai untuk maintenance. Nah, itu ya ini contoh ya, tentu saja bahwa masing-masing perusahaan boleh menentukan berapa besar itu sebagai target ya, dan tentu masing-masing industri itu punya standar itu yang berbeda-beda. Antara misalnya ya retail, kalau retail itu itunya biasanya besar ya, biasanya besar. Dikatakan sebagai barang yang fast ya, yang fast itu yang cepat laku kalau itunya misalnya sebesar 24 ya, 24 itu berarti setahun berputar 24 kali, berarti tiap 2 minggu ya, masuk 2 minggu kemudian laku. Bahkan sebenarnya yang dinamakan fast kalau di retail itu bisa sampai 48 ya, 48 kali dalam setahun, sehingga length of stay-nya itu hanya 1 minggu saja gitu. Nah, saya balik lagi ke sini. Jadi ini contoh ya, ini contoh ada salah satu perusahaan yang dia untuk menghitung itu ya, itu untuk spare part untuk maintenance itu dihitung ya, dia punya target. Targetnya adalah kalau itonya itu ya, kalau itonya itu lebih dari 2,4 maka disebut sebagai fast moving. Jadi barang itu disebut sebagai fast moving atau barang yang bergerak cepat. Ya, syaratnya bagaimana? Kalau itonya itu lebih besar dari 2,4 kali dalam 1 tahun. Kali dalam 1 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa length of stay-nya atau lama tinggalnya, ya berarti saya tulis di sini, berarti lama tinggal, ya lama tinggal berarti sama dengan 12 dibagi 2,4 kan 12 bulan ya. 12 bulan itu dibagi 2,4. 12 dibagi 2. Berarti lama tinggalnya kurang dari 5 bulan. Kurang dari 5 bulan. Sehingga barang kalau dibeli kemudian dalam waktu 3 bulan sudah diambil atau dalam waktu 1 bulan sudah diambil itu diklasifikasikan sebagai fast moving. Nah, nanti di dalam database inventory biasanya kemudian dikasih warna ya. Jadi yang fast moving kasih warna hijau ya, hijau. Jadi itu namanya traffic light system ya. Jadi yang fast moving nanti kasih warna hijau. Nah, kemudian yang kedua, ya kalau fast move itu barang yang cepat ya, barang yang cepat bergerak. Nah, yang kedua itu disebut sebagai medium moving ya, medium moving. Nah, barang yang dikategorikan dalam medium moving itu yang itonya 1 sampai 2,4 kali dalam 1 tahun. Sehingga lama tinggal ya. Sehingga lama tinggal itu antara 5 bulan sampai 1 tahun sampai 12 bulan. Nah, ini disebut sebagai medium. Nah, biasanya kalau kita pakai traffic light system ini diberi warna kuning ya. Jadi kuning itu sudah warning. Jadi fast moving itu hijau, medium itu kuning. Karena apa? Karena barang itu atau part itu sudah tinggal di dalam gudang lebih dari 5 bulan. Berarti sudah mau kelambat ya. Nah, yang ketiga disebut sebagai slow move atau slow moving. Ini adalah barang yang pergerakannya lambat, yaitu yang itonya kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 artinya lama tinggal itu adalah lama tinggal lebih dari 1 tahun. Biasanya adalah 1 sampai 2 tahun. Sehingga itonya itu dari 0,5 ya ini. Nah, itonya itu dari 0,5 sampai 1 ya, sampai 1 atau sampai kurang dari 1. Itu disebut sebagai slow moving. Kenapa 0,5? 0,5 itu artinya 2 tahun ya. Jadi 0,5 itu 2 tahun. Sehingga 0,5 ini didapat dari mana? Karena 2 tahun ya. Terus ini 12 bulan dibagi 24 bulan sehingga ketemunya 0,5. Itu masuk ke dalam kategori slow moving. Nah, ini biasanya sudah diberi warna merah ya. Slow moving. Nah, yang keempat itu adalah material-material atau part-part yang dia adalah dead stock ya. Dead stock itu barang yang mati. Yaitu itonya biasanya tinggalnya jadi lama tinggal di gudang ya, lama tinggal di gudang itu dari 2 sampai 5 tahun ya. Jadi sudah ini banyak sebabnya dead stock ini terjadi ya. Bisa karena
expire, bisa karena spare part itu sudah ketinggalan teknologi, atau bisa juga karena main equipment-nya sudah nggak dipakai, sudah ganti alat baru sehingga tidak dipakai spare part itu. Nah, sehingga lama tinggal 25 tahun, dengan itu berarti itunya antara 0,2 sampai 0,5. 0,2 dari mana? 0,2 itu didapat dari 12 bulan dibagi 5 tahun. 5 tahun itu kan berarti 12 kali 5, 12 bulan kali 5 dibagi 60. Ya, nah sehingga kalau itunya itu 0,2 sampai 0,5 berarti dia masuk kategori dead stock ya. Jadi biasanya tadi saya sampaikan kalau dalam traffic light system fast move ini dikasih warna hijau ya. Jadi ini masih aman, ini dikasih warna hijau. Medium moving ini dikasih warna kuning karena ini kan sudah warning. Slow move ini dikasih warna merah. Dead stock dikasih warna hitam karena kalau sudah dead stock itu kemudian nanti di write off ya, dihapus dari catatan inventory kita. Jadi diajukan untuk write off karena apa? Karena itu mengganggu ya, mengganggu inventory karena membuat inventory kita akan jelek ya. Karena apa? Karena barang itu sudah nggak kepakai gitu ya, sehingga lebih bagus dikeluarkan dari catatan inventory kita. Oke, jadi seperti itu cara untuk menghitung itu ya, untuk menghitung itu atau inventory turnover atau itu ya, atau TOR ya, turnover ratio.